Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan, kalau suatu hari, saat melewati kuburan, ada suara dari dalam tanah yang menyapamu? Bukan mimpi, bukan hayalan, tapi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh para ulama salaf terdahulu, tentang seseorang yang diberi kesempatan mendengar pesan dari alam barzah. Dan isi pesannya bukan sembarangan. Ada kabar gembira, ada peringatan, dan ada rahasia tentang amalan ringan yang ternyata bisa bernilai seperti haji mabrur. Kisah ini bukan hanya menggetarkan hati, tapi juga mengubah cara pandang kita terhadap hari Jumat dan istighfar. Simak baik-baik, karena mungkin inilah pengingat yang selama ini kita butuhkan. Di sebuah sore yang tenang, langit mulai berubah warna, dari biru menjadi jingga keemasan. Di tengah suasana itu, Syekh Al-Imam Az-Zandusiti menyampaikan sebuah kisah yang menggugah jiwa. Beliau berkata, "Saya pernah mendengar dari Al-Imam Abu Muhammad bin Abdillah bin Fadl, dan beliau menyampaikan cerita ini saat sedang mengajar. Cerita itu disampaikan dengan bahasa Paris, tapi maknanya sangat dalam. Kisah ini berasal dari seorang tabi'in mulia, yaitu Al-Auza'i. Ia berkisah tentang seorang lelaki soleh bernama Maisaroh bin Hunais. Suatu hari, Maisaroh berjalan melewati sebuah pemakaman. Di sana, deretan batu nisan berdiri tenang, menjadi saksi kehidupan yang telah usai. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Dengan hati penuh rasa hormat dan kesadaran akan akhir kehidupan, Maisaroh pun berdiri, lalu mengucap salam. Semoga keselamatan tercurahkan atas kalian semua, wahai ahli kubur. Kalian telah mendahului kami, dan kami pasti akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati, mengampuni, dan memberkahi kami dan kalian semua di saat menghadapnya, yaitu saat kami mengalami apa yang telah kalian alami." Tiba-tiba, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dengan izin dan kekuasaan Allah, ruh salah satu penghuni kubur itu dikembalikan ke jasadnya, hanya untuk sejenak. Dan dari arah salah satu makam, terdengar suara, begitu jelas, fasih, dan dalam. "Beruntung sekali kalian, wahai penduduk dunia. Kalian bisa melakukan haji setiap bulan, bahkan sebanyak 4 kali." Maisaroh tersentak. 4 kali haji dalam sebulan? Ia mengerutkan dahi, penuh rasa penasaran. Lalu ia bertanya, "Kemana kami bisa melakukan haji sebanyak itu? Semoga Allah merahmatimu." Dan suara dari dalam kubur menjawab dengan tenang, "Sholat Jumat. Apakah kalian tidak tahu? Sholat Jumat adalah seperti haji yang mabrur dan diterima." Maisaroh terdiam sejenak. Jawaban itu menyadarkannya betapa besar nikmat yang sering terlupakan. Ia lalu bertanya lagi, kali ini dengan suara yang lebih lembut, "Beritahukan kepada kami, amalan apa yang bisa kami lakukan secara terus-menerus? Semoga Allah merahmatimu." Jawaban itu datang dengan kehangatan, namun membawa pelajaran besar. "Beristighfarlah, wahai penduduk dunia. Istighfar adalah sesuatu yang paling bermanfaat di akhirat." Maisaroh pun bertanya lagi, "Apa yang membuatmu tidak menjawab salam kami tadi?" Dan penghuni kubur itu menjawab, "Salam adalah bagian dari kebaikan. Tapi semua kebaikan telah diangkat dari kami. Kebaikan kami tak akan bertambah, dan keburukan kami pun tak bisa berkurang." Lalu, sebelum keheningan kembali menyelimuti, suara itu menutup dengan satu kalimat yang membuat hati Maisaroh bergetar. "Kami ridho dengan ucapan kalian, saat kalian berkata, semoga Allah merahmati si fulan yang telah mati. Wahai penduduk dunia." Dan setelah itu, sunyi. Angin kembali berembus, dan suara dari alam sana menghilang. Maisaroh pun berdiri, diam, dalam renungan panjang. Satu pertemuan singkat, tapi mengubah pandangannya tentang dunia dan akhirat. Setelah percakapan singkat itu, Maisaroh bin Hunais melanjutkan perjalanannya meninggalkan pemakaman. Tapi langkahnya kini terasa berbeda. Hatinya penuh dengan kegelisahan, bukan karena takut, tapi karena merasa malu. Ia teringat betapa seringnya manusia menyepelekan hari Jumat, hari yang di dalamnya terkandung keberkahan luar biasa. Dulu, ia sendiri pernah menganggap sholat Jumat hanya sebagai rutinitas mingguan. Duduk sebentar, mendengar khutbah, lalu pulang.
Tapi kini, ia tahu, sholat Jumat bukan sekadar kewajiban, melainkan ibadah setara haji mabrur, jika dilakukan dengan penuh kesungguhan dan adab. 4 kali haji dalam sebulan. Ucapan itu terus terngiang di telinganya. Betapa murahnya karunia Allah bagi hamba-hambanya. Tapi mengapa kita sering lalai? Maisarah pun mulai mengingat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah ia dengar dari gurunya. Barang siapa mandi pada hari Jumat, lalu berangkat lebih awal, berjalan kaki, tidak menaiki kendaraan, duduk dekat imam, mendengarkan khutbah, dan tidak melakukan hal sia-sia, maka ia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna, sempurna, sempurna. Abu Dawud dan Ahmad. Air mata menetes di pelupuk mata Maisarah. Ia merasa seperti orang bodoh yang baru saja dibukakan hijab dari matanya. Tak berhenti sampai di situ, pikirannya kembali pada satu pesan penting dari penghuni kubur tadi. Beristighfarlah, wahai penduduk dunia. Istighfar adalah sesuatu yang paling bermanfaat di akhirat. Kalimat itu begitu lembut, namun sangat dalam. Maisarah tahu, istighfar bukan hanya sekadar mengucap astagfirullah di lidah, tapi sebuah pengakuan tentang kelemahan, tentang kehinaan, tentang rasa butuh yang dalam kepada Allah. Ia teringat satu ayat dalam Al-Quran yang pernah membuatnya merenung panjang. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal 33. Sejak saat itu, Maisarah mengubah kebiasaannya. Setiap hari Jumat, ia datang lebih awal ke masjid, mengenakan pakaian terbaiknya, duduk di syaf depan, menyimak khutbah dengan penuh perhatian. Ia tidak sekadar hadir, tapi menghidupkan Jumatnya. Dan di setiap sujudnya, dalam setiap jeda langkahnya, lisannya tak pernah lepas dari istighfar. Ia sadar, kehidupan ini terlalu singkat untuk disibukkan dengan kelalaian. Hari-hari Maisarah berubah. Ia menjadi pribadi yang lebih lembut, lebih bijak, dan lebih tenang. Sebab ia membawa 2 kunci penting yang ia pelajari langsung, dari penghuni alam barzah, sholat Jumat dan istighfar. Kedua amalan itu, kini ia jaga seperti harta paling berharga. Hari demi hari berlalu. Tapi dalam hati Maisarah bin Hunais, pertemuannya dengan penghuni kubur itu tetap hidup. Ia sering merenung, membayangkan bagaimana rasanya jika dirinya yang telah terbaring di bawah tanah, tak mampu lagi menambah satu pun amal. Malam itu, Maisarah duduk seorang diri di atas sajadahnya. Lampu minyak di sudut rumah berkedip lemah. Di luar, angin membawa suara dedaunan kering yang bergesekan. Semua terasa hening, kecuali batinnya yang bergemuruh. Ia teringat ucapan dari penghuni kubur itu. Salam adalah kebaikan. Tapi kebaikan telah diangkat dari kami. Kebaikan kami tak akan bertambah, dan keburukan kami pun tak akan berkurang. Kalimat itu seperti cambuk, menampar kesadaran Maisarah yang selama ini sering menunda amal. Ia akhirnya mengerti bahwa waktu adalah karunia, dan ketika ruh sudah terpisah dari jasad, maka semua itu berakhir, tinggal hisab yang berbicara. Maisarah pun bertanya dalam hati, bagaimana dengan diriku? Apa cukup bekalku saat waktu itu datang? Apa aku akan menjawab salam dari dunia dengan penuh sesal? Atau dengan senyum bahagia? Ia teringat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Muslim. Lalu ia teringat satu lagi, tentang ahli kubur yang berkata, kami ridho dengan ucapan kalian, saat kalian berkata, semoga Allah merahmati si fulan yang telah mati. Ternyata, doa-doa dari yang hidup bisa menjadi penyejuk bagi mereka yang telah wafat. Tapi, bagaimana jika tak ada yang mendoakan? Bagaimana jika namanya dilupakan? Malam itu, Maisarah memantapkan hatinya. Ia ingin menjadi seseorang yang tak hanya beramal untuk dirinya, tapi juga menjadi manfaat bagi yang lain. Ia mulai membiasakan mendoakan orang-orang yang telah tiada. Setiap kali melewati kuburan, ia ucapkan salam dan doa. Bukan karena ria, tapi karena ia tahu, di sana, ada jiwa-jiwa yang tak mampu lagi berbuat, hanya bisa berharap dari doa kita. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, akan terus hidup dengan amal. Ia ingin saat jasadnya nanti dikubur, ia tidak hanya diam,
tapi tetap merasakan keberkahan dari istighfar yang dulu ia biasakan, dari sholat Jumat yang ia jaga, dan dari amal-amal yang ia tuluskan hanya untuk Allah. Sebab Maisarah tahu, diamnya kubur bukan berarti damai. Ada yang diam tapi riuh dengan penyesalan. Dan ada pula, yang diam, tapi penuh dengan kedamaian karena istighfar yang tak pernah putus. Subuh itu, udara begitu dingin. Kabut tipis menyelimuti desa. Di kejauhan, kokok ayam mulai terdengar, pertanda pagi akan segera datang. Maisarah bin Hunais melangkah pelan ke masjid. Di wajahnya tergambar ketenangan yang tak biasa, sebuah ketenangan yang lahir dari pemahaman akan hidup dan mati. Di sepanjang jalan, ia membisikkan istighfar, lembut namun terus-menerus. Lisan yang dulunya sering mengeluh, kini nyaris tak lepas dari doa dan zikir. Ia sadar, istighfar adalah teman setia, yang kelak akan menemaninya ketika semua orang telah pergi, dan hanya tanah yang menyelimutinya. Maisarah pernah mendengar satu kisah dari gurunya, tentang seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan tak punya harta, tak punya nama besar. Tapi karena ia rajin beristighfar, kuburnya dipenuhi cahaya. Wajahnya berseri, dan ruhnya disambut dengan rahmat Allah. Sejak itu, Maisarah makin yakin, bekal terbaik bukanlah kekayaan atau keturunan, tapi amalan yang dilakukan dengan ikhlas, meski sederhana. Satu istighfar bisa menjadi pelindung dari siksa. Satu sholat Jumat bisa menghapus dosa sepanjang pekan. Satu ucapan salam bisa menjadi bukti cinta pada sesama. Maisarah pun mulai mengajarkan anak-anak di desanya untuk mencintai hari Jumat. Ia ajak mereka ke masjid lebih awal. Ia ajarkan bagaimana mendengarkan khutbah dengan adab. Ia jelaskan bahwa hari Jumat bukanlah hari biasa, melainkan hari yang dijanjikan penuh ampunan. Ia juga mendorong mereka untuk senantiasa beristighfar. Bahkan sebelum tidur, sebelum makan, sebelum keluar rumah, agar istighfar menjadi nafas mereka yang paling ringan, tapi paling besar nilainya. Maisarah tahu, ia bukan ulama besar. Bukan pula orang yang dikenal luas. Tapi jika ia bisa membuat satu orang bertambah istighfarnya, atau lebih menghargai sholat Jumat, maka ia percaya, itu cukup untuk menjadi bekal ketika namanya tak lagi disebut di dunia. Malam itu, Maisarah menuliskan sebuah catatan kecil, dan menyimpannya di dalam mushaf Qur'annya. Di kertas itu tertulis, "Wahai Maisarah, jika hari ini adalah harimu yang terakhir, apa yang akan engkau bawa? Jangan pernah bosan beristighfar. Jangan pernah lalai dari hari Jumat. Sebab keduanya telah disampaikan kepadamu oleh seorang yang sudah melihat akhirat." Waktu berjalan. Usia Maisarah bin Hunais pun menua. Rambutnya memutih, langkahnya melambat, tapi semangatnya dalam beramal justru makin kokoh. Ia bukan lagi sekadar orang yang sholat Jumat lebih awal atau yang melazimi istighfar, tapi kini menjadi panutan, sosok yang kehadirannya selalu meneduhkan. Orang-orang menyapanya dengan penuh hormat. Tapi Maisarah tidak silau. Ia tahu, pujian manusia tak menjamin kedudukan di sisi Allah. Ia tak pernah lupa pesan dari penghuni kubur itu, pesan yang selalu mengingatkannya, bahwa semua kebaikan akan terhenti, kecuali yang dilakukan sebelum kematian datang. Satu malam, Maisarah mengalami mimpi yang menggetarkan. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang luas, diapit oleh dua malaikat yang bersinar terang. Tak ada suara, hanya angin sejuk yang menyapu wajahnya. Lalu terdengar suara yang sangat lembut tapi mengguncang hatinya. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridha." Maisarah terbangun dengan tubuh gemetar. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia tahu, waktunya tak akan lama lagi. Pagi harinya, ia memanggil beberapa orang yang ia cintai. Dengan suara bergetar, ia berpesan, "Jangan pernah remehkan istighfar. Jangan sia-siakan hari Jumat. Jangan biarkan kubur kalian nanti sunyi tanpa cahaya amal." Ia kemudian diam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Jika aku telah tiada, doakan aku." Ucapkan, semoga Allah merahmati Maisarah bin Hunais. Karena doa itu akan sampai, dan kami yang dikubur akan tahu siapa yang mendoakan. Beberapa hari kemudian, Maisarah bin Hunais benar-benar dipanggil oleh Allah. Ia wafat dalam keadaan sujud, di rakaat terakhir sholat subuh berjamaah. Kabar wafatnya membuat banyak orang menangis.
Tapi ada juga yang tersenyum. Bukan karena bahagia ditinggalkan, tapi karena yakin, Maisaroh telah pulang dengan membawa cahaya. Malam setelah pemakamannya, salah seorang murid Maisaroh bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat gurunya mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya bersinar, dan di sekelilingnya terdengar lantunan istighfar yang tak henti-henti. Maisaroh menoleh dan berkata pelan, "Alhamdulillah, istighfar kalian telah sampai. Dan sholat Jumat yang kalian jaga, menjadi cahaya bagi kami di sini." Lalu ia tersenyum, dan perlahan menghilang dalam kabut cahaya yang lembut. Sahabat, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Tapi bekal yang kita kumpulkan akan menentukan perjalanan yang sangat panjang setelah kematian. Dari kisah Maisaroh bin Hunais, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah menunda-nunda kebaikan. Karena setelah ruh berpisah dari jasad, semua kesempatan tertutup. Sholat Jumat bukan sekadar rutinitas mingguan. Ia bisa menjadi haji mabrur setiap bulan. Jika kita tahu nilainya dan menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Dan istighfar, amalan ringan di lisan, tapi berat di timbangan akhirat. Mari kita jaga hati dengan istighfar. Kita bersihkan dosa dengan zikir. Dan kita jadikan setiap Jumat sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Jangan tunggu tubuh terbujur kaku, baru kita sadar bahwa waktu sudah habis. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul hatimah dan dikumpulkan bersama orang-orang soleh yang wajahnya bercahaya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.